Mataku Kenapa sakit? ceritanya Enggak, bagus. enggak ini Kenapa? kayak berdouble-double aku tengok Enggak lah. Oh. Double gimana? kantong matanya. Enggak. Makanya dia jangan lama tidur. Pokoknya di atas jam 11 itu udah tidur loh. Kalau kita kecian sampai jam 12 kan? Entahlah. Cakep. Udah kita batasi jam 11 tidur ya. Ya, semalam kan aku langsung pepar. Udah apa kurangnya? Udah kempes. Ya, tapi kayak makin banyak gitu kecil-kecil ya. Keringat tadi ya? Enggak, ini berminyak, enggak keringat berminyak. Kan bagus berminyak. Wajah berminyak itu sehat ya? Entah itu teori dari mana dia. Iya. Coba tengok mayat. Mayat tuh mukanya udah nggak berminyak, pucat dia. Tapi kalau sehat, makhluk hidup. Berminyak. Makanya jangan salahkan muka berminyak itu, kita bersyukur. Lembut kan tangan dia. Banyak apa kerja. Apa ya? Ada yang bilang ya. Nama aku pun ngakui itu. Kata mama aku kan, kalau kau lagi tes mertua kau, ya lebih mertua mau nengok kau. Dia mau gitu. Iya. Nggak ada bilang. Memang tangan mama kayak mana rupanya gitu. Hah? Memang tangan mama kayak mana rupanya bilang. Mama aku pandai beberes. Mama aku memang malas masak tapi beberes semua dia pandai. Adek? Enggak dua-duanya. Diam lah. Enggak dua-duanya. Atau ada salah satu yang minimal. Kita tengok nanti lah. Itulah aku. Itu sesuatu yang bisa diubah. Aku nggak pandai beberes. Cuma kalau berserak, aku sakit kepala. Aku Saya kepala tapi nggak tahu solusinya gitu. Maksudnya gini, aku nggak pandai mau beres kan. Misalnya saat mau aku beberes rata-rata mama aku itu kayak bersih gitu kan. Maksudnya nggak clean gitu. Tapi kalau berserak, aku pusing. Tapi nggak tahu cara bersihnya. Iya. Atau malas bersihnya. Itu antara Tapi itu. beda antara nggak tahu caranya atau malas. Nggak tahu lah. Cuma kalau udah berserak kali gitu kan, sakit kepala aku tuh. Kayak berserak kali gitu kan. Nanti aku ya kadang telat atau malas kan nanti udah aku bersihkan nggak sebersih, maksudnya udah aku rapikan nggak serapi itu gitu. Berarti sebenarnya adek kurang dapat. Nanti aku udah bersih kamar kan, udah rapi rasaku, sampai nama aku tuh udah aku bersihkan ya kamarmu, udah mana gitu. Oh. Kan kayak gitu bersihin kamar lah disuruhnya lagi deh. Tapi itu kalau berserak aku nggak tahan juga. Nah, udah kalau bisa ada yang bersih, ini kok pusing. Kamu bisa udah bersih? Nah, kalau bisa bersih sendiri jadi kok pusing. Tapi kalau berserak kan gitu, Udahlah. suka juga aku. Kita panggil aja Go Clean setiap hari. Iya. Makanya aku stres di kantor itu. Udahlah, abang lah dulu nanti ngasih contoh, habis itu dicontoh nanti. Kayak orang aja. Masalahnya membayarkannya itu sayang uangnya. Iya sih. Karena nggak tahu. Kalau abang tipe yang nggak bisa nengok yang berserak, tapi langsung dibersihin. Makanya kalau udah mau dekat-dekat Idul Fitri atau pas lagi libur, pasti mama bilang tuh, Nang, kau rapi dulu meja-meja itu, kalau lemari itu berdebu-debu itu nggak pernah dibersihkan gitu. Nah, adalah jadi kuli lah itu.
19.27 belum. Oke Google, jam berapa sholat isya berjamaah di Medan? Oh direkam tadi. Udah searching aja. Apa? Searching aja lah. Ya. Ini lagi rekam. Iya. Jadi kedengaran besar kita tadi ngomong. Iya. Tapi ya balik lagi sih. Kayaknya setiap kita kerja itu nggak ada yang, ada juga manusia yang berlawanan arah sama ekspektasi kita. Tapi syukurnya sejauh ini aku belum nemu. Kayak gitu-gitu ya. Ya. Allah, mati udah mati. Misalnya kawan kerja aku sejauh ini udah 3 tempat aku kerja gitu kan. Aman-aman aja. Ya baik-baik. Ya walaupun kantorku sekarang kayak sarang hantu. Tapi syukurnya orangnya baik-baik sih. Rasa pun bapak tuh nggak expect ya. Kok mau lah si perempuan Iya, gitu. Dia naik mobil, cantik pula, bersih. Betul lah. Kata Pak Aris juga, Pak Susi pun udah tanya kenapa lah kok mau di sini. Bisa ngomong gitu. Pak Adi. Nanti. Mau jadi bos dia tuh mungkin. Pak Adi lah kayak gitu. Tapi mereka baik-baik kan, nggak ada yang aneh-aneh sejauh ini. Ini baik-baik sih, maksudnya abang-abang yang datang pun kayak ya udah nggak ada yang aneh-aneh gitu. Tapi tetap waspada juga dia ya. Iya. Apa? Cuma ya dari sejauh ini baik-baik lah. Maksudnya bosku pun ya sebenarnya baik, tapi kalau tiba-tiba datang gilanya dia marah atau apa, kata abang-abang tuh udah biarin aja. Udah datang gilanya katanya. Maksudnya datang gilanya kan dia marah di kantor ya dalamnya kan? Iya. Itu bos ya? Hah? Itu kalau bos. Siapa ya? Si Adi. Enggak, bosku. Kata bang Bos ini siapa namanya? Pak Susi. Pak Pak Susi ini? Susi. Kalau kata bang-abang itu kalau nanti Pak Susi misalnya marahin adik, misalnya marahin aku kan. Oh ya mau dia mana? Ya mana tahu, kan ini belum ada dia marahin aku atau tiba-tiba mungkin datang gilanya marahin aku gitu kan. Udah biarin aja, mesti didengerin katanya gitu. Kayak namanya bos ya, kalau bos tuh wajar marah gitu. Mungkin banyak tekanan juga deh. Karena mungkin dia lagi suntuk atau tiba-tiba nengok kerja kita nggak betul, marah dia gitu kan. Pahamnya aku kalau bos marah. Aku nggak pernah, sebenarnya takut juga kalau bos marah, cuma aku nggak pernah yang sampai Bawa hati. masukin ke hati. Cuma ya pasti pas kena marah ya down juga lah, tapi nggak pernah masukin ke hati. Bijak kali lah dia bisa ada kayak gitu. Ya namanya aku berpikir kayak dia bosnya, dia yang punya perusahaan gitu kan. Kalau dia marah ya terima aja, walaupun pasti marahin rasanya aku mau nangis, kita habis dimarahin nangis. Cuma aku Tapi sebenarnya dia tuh marah tuh sebenarnya kita yang harusnya kasihan sama dia sih. iya itu, jadi aku mikir ya udah kayak aku pun di kantor lama, misalnya aku tiba-tiba dimarahin gitu kan, ya udah aku terima aja walaupun nanti di luar ruangan aku nangis rasanya mau maki-maki dia gitu kan. Cuma nggak pernah sampai ke bicara enggak gitu, karena aku tahu dia bos. Tapi kalau misalnya kawan sepantaran tuh memaki-maki aku, marahin aku atau berkata yang bikin aku sakit hati, itu aku baru marah. Tapi kalau misalnya bosku pun marahin aku gitu kasar, ya sedih sih memang. Cuma aku ya udah aja bosku semana lagi gitu. Tapi makanya sejujurnya aku dapat 3 tempat pun tiganya bosnya baik pun aku kayak bersyukur juga gitu. Pak lama kan bosku walaupun ya agak cerewet tapi dia baik, ada sisi baiknya. Di Berkaitan Pak Robin baik, gak ada permintaan apa Pak Robin gitu. Paling nanti kalau udah aku bantu makasih ya, nanti bantu saya lagi ya Pak, gitu lagi ya. Terus inilah ini kan termasuk ya baik juga lah Bapak itu. Maksudnya sehari-hari dia bukan yang
marah-marah bentak-bentak enggak, cuma kadang dia kesal kan, kelihatan lah ada dia kesal. rezeki kan lah dah. Makanya ya yang bersyukur sih itu. Aku tiga tempat kerja, tiga-tiganya bosnya maksudnya nggak yang kejam gitu loh, kan ada tuh bos yang kejam kayak untuk banyak gitu kan. Pokoknya pekerjaanku begini, cuma di kontraktor. Nggak apa, yang penting ada income. Kalau sekarang targetnya sih ini, selama gajian coba tabung sampai 10 juta pertama itu dapat. Ya itulah tujuanku saat ini. Iya. Tapi aku nggak tahu bisa atau enggak. Aku dulu kan nggak ada tabunganku sama sekali, nggak usah. Habis gitu ya, gajian habis gitu. Gajian habis. Makanya pun nggak usah pun 10 juta, setidaknya 5 juta aja bisa aku dapat, kayak ya aku bisa nabung gitu. Jadi kan bisa lebih semangat enggak. Coba aja dulu nanti gaji kedua ini. Kalau gaji kedua aku rasa aku nggak bakal bisa banyak aku nggak bisa banyak aku tabung, karena itu kan gajiku full, otomatis di situ kebutuhanku yang aku beli sekarang tuh di sana aku belinya gitu. Biasa gitu. Paling nanti lah bulan 2, gaji bulan 2 kalau aku di sana. Kayak bulan lalu kan, abang kan minus 2.600.000. Jadi gak begitu masuk gaji abang 33